Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan. Pemirsa, tahapan proses untuk Pilkada serentak nanti di tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 ini adalah pengumuman untuk pendaftaran bakal calon gubernur ataupun juga calon wakil gubernur. Lalu juga nanti di tanggal 27 sampai dengan 21 September ini adalah pendaftaran bagi para pasangan calon. Kita akan melihat seperti apa pasangan-pasangan yang cocok, karena Jawa Barat sendiri ini tidak ada satu partai politik pun yang bisa secara langsung mengajukan pasangan calonnya untuk diajukan dalam pemilihan kepala daerah serentak di 2024. Pak Dedi, ini tentunya kita masih berbincang pemirsa dengan pengamat politik dan direktur dari Indonesia Political Opinion, Pak Dedi Kurniasyah. Pak Dedi, ini kalau melihat bahwa di DPRD Provinsi Jawa Barat tidak ada satu parpol pun yang bisa mencalonkan secara langsung, bagaimana utak-atik para tokoh ini yang akhirnya juga tampaknya bisa mendongkrak suara di Jawa Barat, Pak? Ya, sampai 27 nanti saya kira Agustus ya, itu belum ada satupun partai politik yang bisa memastikan dia akan mengusung siapa. Kenapa? Karena salah satunya sistem koalisi, termasuk juga bagaimana mempertemukan satu partai dengan yang lain, bagaimana setiap kandidat itu harus memenuhi batas minimum pengajuan untuk pendaftaran, itu saya kira masih akan tetap berlangsung. Dan jangan salah, dengan kondisi itu saya kira bukan tidak mungkin nanti akan ada partai politik yang justru terjebak dengan kontestasi di tingkatan internal. Artinya tokoh-tokoh yang populer, partai-partai yang kursinya cukup besar, belum tentu kemudian mudah bisa mendaftarkan atau bisa menjamin dia akan terdaftar sebagai peserta di pilkada. Maka kemudian dengan kondisi itu saya kira Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang memungkinkan munculnya partai yang terkunci semacam ini. Meskipun juga misalnya ya, kalau di beberapa wilayah yang lain mungkin ada yang mereplikasi di Pilpres. Koalisi Indonesia Maju di Pilpres akan tetap sama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju di pilkada. Jawa Barat mungkin punya peluang itu. Misalnya Gerindra tetap memajukan koalisi dengan yang sama dengan Pilpres kemarin, tapi kan memunculkan dua tokoh antara Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil representasinya Golkar, Deddy Mulyadi representasinya adalah Gerindra. Ini belum tentu bisa bergabung dengan kondisi ego masing-masing partai, artinya Kim punya potensi terpecah di Jawa Barat. Kalau kemudian terpecah, berarti memungkinkan nanti ini akan melakukan perebutan-perebutan wilayah yang lain. Misalnya Gerindra tiba-tiba mengajak serta PDI Perjuangan, lalu juga mungkin dengan PKB misalnya yang di Pilpres menjadi bagian dari koalisi perubahan, maka Golkar meskipun dia suaranya terbesar gitu ya, lalu tokohnya juga dianggap dengan elektabilitas tertinggi, ini tidak menjamin bisa selamat sampai di 27 Agustus. Kalau kemudian mereka terlambat dalam memutuskan koalisi, atau mungkin karena memaksa egonya harus tetap dipenuhi oleh mitra-mitra koalisi yang lain, maka situasi rumit demikian itu bisa saja muncul. Belum lagi nanti kalau tiba-tiba ada tokoh-tokoh yang mungkin akan muncul secara tiba-tiba. Ya misalnya hari ini ada Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, kemudian ada Ilham Habibie misalnya. Tiba-tiba di akhir akan muncul Susi Pujiastuti misalnya. Lalu kemudian Gerindra ternyata juga punya potensi mengusung ketua DPD-nya sendiri misalnya. Artinya dalam satu partai politik memunculkan lebih dari satu tokoh, ini punya peluang terjadinya konflik sehingga koalisi juga akan sulit terbangun. Baik. Ini menarik sekali tadi ada bahwa dalam satu partai politik bisa saja muncul beberapa nama ya, seperti itu, dan akhirnya dalam internal sendiri akan saling bersaing. Kalau saya melihat juga data dari IPO, kalau dari hasil misalnya survei di Kota Bandung misalnya, ada beberapa partai politik yang akhirnya juga mempunyai beberapa nama calon. Nah, ini bagaimana juga untuk tingkatan Jawa Barat, apakah memang dengan banyaknya tokoh-tokoh di dalam satu partai akan kesulitankah untuk memunculkan siapa yang betul-betul nanti akan menang dalam kontestasi politik di Jawa Barat sendiri? Ini kan sebetulnya kan masa-masanya untuk konvensi ya, meskipun mereka tidak menyebutnya masa konvensi, tapi menentukan siapa yang akan diusung itu semestinya ada konvensi di partainya masing-masing. Nah, yang jadi masalah begini, kalau partai politik itu sebagai kunci dalam koalisi, maka munculnya lebih dari satu tokoh itu menjadi masalah. Kenapa? Karena partai dianggap sebagai kunci keterusungan koalisi. Kemudian tokohnya juga
anggap sajalah tiba-tiba muncul dua tokoh yang popularitasnya setara, elektabilitasnya setara, bahkan ya dalam tanda kutip ya isi tasnya juga setara. Nah ini masalah. Kenapa? Karena lobby-lobbynya bukan lagi persoalan keterpilihan, tapi kesanggupan melakukan pembiayaan terhadap proses kampanye dan pemenangan misalnya. Tapi kalau yang dicontohkan misalnya seperti Golkar di Kota Bandung, sepanjang Golkar tidak menjadi partai politik yang menjadi kunci koalisi begitu ya, artinya hanya kelas menengah, dia ikut kemanapun tidak akan mempengaruhi koalisi. Maka sebanyak apapun tokoh yang muncul dari partai ini, sebetulnya juga tidak ada masalah. Tapi kalau Golkar anggap sajalah dia yang tertinggi misalnya, ya contoh misalnya di tempat lain, misalnya Golkar di Banten misalnya, atau PKS di Jakarta misalnya, itu punya potensi masalah cukup besar. Kenapa? Satu sisi mereka merasa besar, kemudian mereka merasa punya hak untuk mengusung kadernya sendiri, tapi sisi lain mitra koalisinya belum tentu berkenan atas tokoh itu. Makanya kan Golkar di Banten, PKS di Jakarta, itu kondisi sekarang saya kira sedang dalam masa-masa yang cukup was-was. Artinya mereka khawatir kalau justru proses konvensi ini nanti pada akhirnya justru malah tidak melibatkan mereka. Begitu juga di Jawa Barat saya rasa. Jawa Barat punya potensi begitu. Golkar suara terbesar, Ridwan Kamil elektabilitas tertinggi, itu tidak lantas kemudian menjamin bahwa RK akan terusung melalui Golkar. Atau jangan-jangan ketika misalnya nanti ada operasi politik misalnya, bagaimana PKB Nasdem tiba-tiba bergerak ke arah Gerindra, tiba-tiba mengusung Ilham Habibie dengan Deddy Mulyadi misalnya, lalu PDI Perjuangan juga ternyata dengan kondisi yang tidak terduga ikut bergabung, maka Golkar sudah tidak lagi punya mitra. Dengan kondisi itu ya sudah, mereka sudah terkunci kan begitu, menjadi kartu mati kira-kira begitu. Oke, baik, menarik sekali. Tadi ada beberapa nama yang sering disebut, yaitu adalah Ilham Habibie, lalu juga Susi Pujastuti. Nah, ini nama-nama yang baru saja muncul. Apa yang menjadi faktor penentu mereka ini betul-betul bisa mendongkrak suara dan juga bisa meningkatkan popularitas dalam Pilkada serentak 2024 ini, Pak? Dari Ilham Habibie terlebih dahulu kalau melihat nih, Pak. Ya, memang agak rumit ya. Utamanya misalnya kita memahami demografi di Jawa Barat misalnya. Demografi di Jawa Barat itu sejujurnya kalau dari tingkatan survei, kelompok pemilih yang punya karakter serupa atau menyenangi karakter yang serupa dengan Ilham Habibie itu minoritas. Intelektual, pemikir, pemilik paten misalnya, punya wibawa yang menurut saya agak elit kan, Ilham Habibie. Ini ada kesenjangan dengan karakter pemilih di Jawa Barat yang misalnya lebih yang mayoritasnya adalah perempuan, usia yang matang, lebih banyak kelompok petani, lebih banyak tinggal di pedesaan misalnya. Maka tokoh-tokoh pemilih atau karakter pemilih semacam ini semestinya akan lebih dekat ke Deddy Mulyadi. Secara umum ya. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi sejauh ini kan membawa kriteria atau membawa citra ketokohannya adalah kelompok masyarakat di desa. Nah, sementara untuk Ridwan Kamil saya kira satu sisi dia juga sebenarnya juga punya masalah dalam artian bagaimana bisa menggabungkan pemilih mayoritas Jawa Barat yang dari kelompok desa tadi dengan karakter ketokohan Ridwan Kamil yang dikenal sebagai kelompok-kelompok yang agresif begitu ya. Kemudian dari kelompok kreatif. Itu adalah kelompok-kelompok muda yang lebih banyak tinggal di perkotaan. Makanya sebenarnya persentase kemenangan Ridwan Kamil waktu Pilwalkot di Kota Bandung itu lebih tinggi dibandingkan kemenangan di Jawa Barat. Bahkan Jawa Barat sendiri dalam hitungan kalkulasi survei itu sebetulnya Ridwan Kamil juga tidak signifikan dalam mengalahkan rivalnya. Padahal beliau punya catatan kerja yang cukup bagus begitu ya, punya reputasi sebagai kepala daerah juga, tapi faktanya juga terengah-engah untuk menghadapi orang yang sebetulnya pada saat itu adalah orang baru, yaitu PKS dengan Gerindra. Itu kan saya kira satu hal yang cukup menarik ya. Kalau dilihat dari situ, semua tokoh yang muncul di Jawa Barat sebetulnya pada dasarnya masih setara. Antara Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, termasuk juga mungkin Ilham Habibie, semuanya masih punya potensi. Begitu. Baik, nanti kita bahas lebih lanjut juga salah satu nama, yaitu adalah Susi Pujastuti yang cukup menarik juga. Nanti kita akan coba bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.